Kami mahasiswa dari Universitas Bhinneka PGRI. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok mata kuliah Ekonomi Pendidikan dengan dosen pengampu Naila Riza Umami MPD. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini, dan inilah video presentasi kami. Perkenalkan, nama saya Rovita Arum, NPM 201872030306. Perkenalkan, selanjutnya nama saya Wafik Azizah, NPM 201872030998. Kenalkan, nama saya Kiki Karisma, NPM 201872030106. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yofi Irawan, NPM 201872030884. Perkenalkan, nama saya Anita Putri, Pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah kegiatan yang bertujuan untuk membelajarkan siswa. Definisi lain menjelaskan pembelajaran adalah seperangkat kejadian yang mempengaruhi siswa dalam situasi belajar. Pembelajaran mengandung makna adanya kegiatan mengajar dan belajar, di mana pihak yang mengajar adalah guru dan yang belajar adalah siswa yang berorientasi pada kegiatan mengajarkan materi yang berorientasi pada pengembangan pengetahuan, sikap dan keterampilan siswa sebagai sasaran pembelajaran. Dalam proses pembelajaran akan mencakup berbagai komponen lainnya seperti media, kurikulum, dan fasilitas pembelajaran. Poin selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang indikator dan penilaian keberhasilan. Indikator yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam menyampaikan bahwa suatu proses belajar mengajar dapat dikatakan berhasil adalah: yang pertama, daya serap terhadap bahan pelajaran yang diajarkan mencapai prestasi tinggi, baik secara individu maupun kelompok. Yang kedua, perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran telah dicapai siswa baik individu maupun klasikal. Yang ketiga, penilaian keberhasilan dalam belajar. Pengajar dapat menggunakan tes prestasi belajar untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat keberhasilan. Tes prestasi belajar dapat digolongkan ke dalam jenis penilaian sebagai berikut. Yang pertama, tes formatif. Penilaian ini digunakan untuk mengukur satu atau beberapa pokok bahasan tertentu dan bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang daya serap anak didik terhadap pokok bahasan tersebut. Hasil tes ini dimanfaatkan untuk memperbaiki proses belajar mengajar bahan tertentu dalam waktu tertentu. Yang kedua, tes subsumatif. Tes ini meliputi sejumlah bahan pengajaran tertentu yang telah diajarkan dalam waktu tertentu, bertujuan untuk memperoleh gambaran daya serap anak didik untuk meningkatkan tingkat prestasi belajar anak didik. Hasil tes ini digunakan untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan diperhitungkan dalam menentukan nilai rapor. Yang ketiga, tes sumatif. Tes ini dilakukan untuk mengukur daya serap anak didik terhadap bahan pokok-pokok bahasan yang telah diajarkan selama 1 semester atau 2 tahun pelajaran. Tes ini bertujuan untuk menetapkan tingkat atau taraf keberhasilan belajar anak didik dalam suatu periode belajar tertentu. Hasil tes ini digunakan untuk kenaikan kelas, menyusun ranking, atau sebagai ukuran mutu sekolah. C. Tingkat keberhasilan. Untuk mengetahui sampai di mana tingkat keberhasilan belajar siswa terhadap proses belajar yang telah dilakukannya, dan sekaligus juga untuk mengetahui keberhasilan mengajar guru, kita dapat menggunakan tingkat acuan sebagai berikut. Yang pertama, istimewa atau maksimal. Apabila seluruh bahan pelajaran yang diajarkan itu dapat dikuasai siswa. Yang kedua, baik sekal atau optimal. Apabila sebagian besar 80 sampai dengan 94% bahan pelajaran yang diajarkan dapat dikuasai siswa. Yang ketiga,
baik atau minimal apabila bahan pelajaran yang diajarkan hanya 75% sampai dengan 84% dikuasai. Yang keempat, kurang apabila bahan pelajaran yang diajarkan kurang dari 75% dikuasai siswa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang program perbaikan. Tingkat keberhasilan proses belajar mengajar dapat digunakan dalam berbagai usaha, antara lain dengan keberlangsungan proses belajar mengajar itu sendiri. Ada 2 poin yang dapat dilihat dari hasil tingkat keberhasilan proses belajar mengajar. Yang pertama, apabila 75% anak didik yang mengikuti proses belajar mengajar mencapai tingkat keberhasilan minimal, optimal, atau maksimal, maka dapat dilanjutkan ke proses belajar mengajar untuk pokok bahasan yang baru. Yang kedua, apabila 75% anak didik kurang atau di bawah taraf minimal dalam pencapaian tingkat keberhasilan, maka proses belajar mengajar berikutnya adalah perbaikan. Pengukuran tentang tingkat keberhasilan proses belajar mengajar sangat penting. Karena itu, pengukuran harus betul-betul sahih atau valid, andal atau reliable, dan lugas atau objektif. Hal ini dapat tercapai apabila alat ukurnya disusun berdasarkan kaidah, aturan, hukum, atau ketentuan penyusunan tes. Pembelajaran perbaikan mengandung kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, mengulang pokok bahasan secara keseluruhan. Yang kedua, mengulang bagian dari pokok bahasan yang hendak dikuasai. Yang ketiga, memecahkan masalah atau menyelesaikan soal-soal bersama. Yang keempat, memberikan tugas-tugas khusus. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar mengajar. 1. Tujuan belajar. 2. Guru. 3. Mendidik anak. Aspek dari anak didik yang mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar adalah: A. Fisiologis anak didik. B. Biologis anak didik. C. Intelektual anak didik. D. Kesenangan terhadap pelajaran. E. Cara belajar anak didik. 4. Media belajar. 5. Kegiatan pengajaran. Dari materi indikator keberhasilan pendidikan dapat kami tarik kesimpulan bahwa pembelajaran adalah kegiatan yang bertujuan untuk membelajarkan siswa. Definisi lain menjelaskan pembelajaran adalah seperangkat kejadian yang mempengaruhi siswa dalam situasi belajar. Dalam pembelajaran harus didasarkan pada pengetahuan siswa yang belajar dan lebih sering difokuskan bagi seluruh materi. Ada kepentingan antara panjangnya materi pembelajaran yang tercampur atau tidak tercampur dengan spesifikasi apa yang harus dimunculkan. Setelah kami uraikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar, secara garis besar dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, keberhasilan belajar mengajar dipengaruhi berbagai aspek, baik guru, anak didik, evaluasi, media pembelajaran, dan suasana lingkungan belajar mengajar di sekolah. Yang kedua, indikator keberhasilannya dipengaruhi beberapa besar daya serap siswa terhadap bahan pelajaran yang diajarkan. Yang ketiga, apabila 75% siswa yang masih di bawah taraf minimal dalam pencapaian tingkat keberhasilan, maka proses belajar berikutnya adalah perbaikan. Selanjutnya, poin B yaitu saran. Setelah membaca dan menguraikan tentang makalah ini, saran yang dapat diberikan adalah: yang pertama, perlunya menelaah dan mengkaji secara kontinu sebagai suatu perbaikan yang terus-menerus terhadap proses pembelajaran yang ada di Indonesia. Yang kedua, perlunya mengaplikasikan pendidikan yang berkarakter secara nyata, tidak hanya sekedar menitik beratkan pada ujian kognitif semata. Baik, sekian video presentasi dari kelompok 8. Bila ada kurangnya, kami minta maaf. Terima kasih sudah menyimak video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.